Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita bahas soalnya, Bapak Ibu saya rekomendasikan buku soal full penalaran yang Bapak Ibu bisa beli melalui link yang ada di deskripsi. Silahkan Bapak Ibu klik linknya di sana. Nanti Bapak Ibu pembeliannya silahkan juga Bapak Ibu bisa beli di link yang kami sematkan di deskripsi. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita bahas soal pertama dari soal TWK full penalaran ini ya. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada pernyataan di bawah ini adalah titik-titik. Laman berisi berita hoax merebak di dunia maya. Pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan pemblokiran terhadap situs terkait. B. Warga desa X melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. C. Mahasiswa X mengumpulkan pakaian untuk dikirimkan kepada korban bencana alam di Palu. D. Pemerintah memberikan penyuluhan untuk mengikuti program donor darah. Yang E. Bapak Ibu, guru mengajarkan kepada murid-murid supaya menghargai keragaman budaya, agama, dan suku yang ada di negara Indonesia. Nah, sebelum kita membahas atau menjawab pilihan jawabannya Bapak Ibu, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang namanya Pancasila sebagai dasar negara, Bapak Ibu, nanti itu di mana Pancasila itu akan mengatur jalannya pemerintahan, mengatur perjalanan dari kenegaraan ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu mengatur terkait dengan pemerintahan dan juga kenegaraan. Nah, maka mana yang merupakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara atau sebagai dasar yang mengatur tentang pemerintahan dan negara. Kita lihat untuk yang A. Laman berisi berita hoax merebak di dunia maya, pemerintah, oke, mengambil tindakan mengeluarkan kebijakan pemblokiran terhadap situs terkait. Nah, di mana di dalam jawaban A ini Bapak Ibu itu sudah jelas bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan, ya. Nah, jadi dasar negara itu Pancasila sebagai dasar negara itu menjadikan Pancasila yang mengatur terhadap pemerintahan dan juga negara ya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban A. Nah, jadi kata kuncinya ada pada mengeluarkan kebijakan. Nah, dasar negara itu nanti contohnya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian ada undang-undang dan seterusnya. Yang penting itu terkait dengan mengatur pemerintahan dan juga kenegaraan. Nah, di sini mengeluarkan kebijakan itu kan termasuk ke dalam undang-undang, kemudian pemerintah mengambil tindakan itu juga termasuk ke dalam mengatur pemerintahan. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Nah, kalau kita lihat di jawaban B, Bapak Ibu, warga desa X melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini kan tidak terkait dengan pemerintahan ataupun kenegaraan. Yang C, mahasiswa mengumpulkan pakaian untuk dikirimkan pada korban bencana alam di Palu ini juga tidak terkait dengan pemerintahan. Yang D, pemerintah memberikan penyuluhan untuk mengikuti program donor darah. Nah, ini hanya sebatas penyuluhan Bapak Ibu, bukan dalam bentuk peraturan. Nah, kalau sudah dalam bentuk peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, maka nanti itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, maka jawaban yang D ini salah ya, kita eliminasi. Kemudian untuk yang E, Bapak Ibu guru mengajarkan kepada murid-murid supaya menghargai keragaman budaya, agama, dan suku yang ada di negara Indonesia. Ini tidak terkait dengan adanya aturan ya. Yang paling penting, di mana kalau di penerapan Pancasila sebagai dasar negara, maka nanti Pancasila itu sebagai dasar untuk menyusun undang-undang, untuk menyusun peraturan, dan seterusnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu peran Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Contoh peran tersebut ditunjukkan oleh pilihan apakah A.
peraturan yang berlaku urutannya tidak boleh berada di atas Pancasila. Kemudian yang B, Pancasila menduduki posisi pertama dalam hierarki tata urutan perundang-undangan. Yang C, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar. D, peraturan A tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang E, peraturan perundang-undangan lain merupakan penjabaran dari Pancasila. Nah, jadi jawaban yang tepat dari soal ini yang mana? Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu membahas terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini perlu kita pahami lagi Bapak Ibu ya secara lebih mendalam lagi. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu lebih singkatnya adalah di dalam menyelenggarakan negara harus berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila ya. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ketika nanti pemerintahan di dalam menyelenggarakan kenegaraan atau negara itu harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat di pilihan jawaban yang A. Peraturan yang berlaku urutannya tidak boleh berada di atas Pancasila. Oke. Nah, jadi ini bermaksud bahwa Pancasila itu yang pertama, Bapak Ibu ya, itu artinya. Nah, jadi kita simpan dulu yang A, Bapak Ibu ya. Oke, kita simpan yang A. Kemudian untuk jawaban B, Pancasila menduduki posisi pertama dalam hierarki tata urutan perundang-undangan. Oke, Pak. Yang B ini boleh juga kita simpan. Nanti kita pilih yang paling tepat, Bapak Ibu. Kemudian yang C, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kalau kita lihat dari sini juga boleh kita simpan dulu ya. Yang D, peraturan A tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Nah, peraturan A itu yang dimaksud adalah peraturan A tidak diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Peraturan A ini yang dimaksud adalah di pilihan jawaban A ya. Maka peraturan yang berlaku urutannya tidak boleh berada di atas Pancasila, tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Oke, ini kita simpan juga Bapak Ibu ya. Yang E, peraturan perundang-undangan lain merupakan penjabaran dari Pancasila. Ini juga kita simpan. Nah, kalau Bapak Ibu hanya berdasarkan pada kalimat pertama untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu bisa terkecoh ya. Tetapi di sini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah contoh peran Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, kita juga harus ini melihat yang ini. Ini yang jadi poin utamanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak lihat tadi yang ini menjadi papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini kan menjadi papan uji ya. Artinya menjadi pengujinya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu ya, di mana peraturan yang berlaku urutannya tidak boleh berada di atas Pancasila itu tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Perhatikan cerita berikut. Arya dan Dehen merupakan warga negara Indonesia. Arya dan Dehen pergi ke hutan untuk mencari madu. Karena tak kunjung menemukan apa yang dicari, mereka memutuskan untuk masuk lebih dalam ke rimbunnya hutan. Setelah melewati sungai, mereka menemukan sarang lebah madu hutan yang begitu besar. Setelah mengambil madu hutan, mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, Dehen melihat patok perbatasan Indonesia Malaysia. Ternyata madu yang mereka ambil berada di wilayah hutan Malaysia. Berdasarkan cerita di atas, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Arai dan Dehen adalah titik-titik. Apakah A, membawa pulang madu tersebut karena hasil panen sendiri, B, mencari tahu
khasiat madu tersebut bagi kesehatan tubuh. C. Membawa madu ke pos penjaga perbatasan terdekat. Yang D. Berjanji tidak akan memanen madu lagi. Yang E. Mengembalikan ke tempat semula. Nah, kalau kita perhatikan di dalam soalnya Bapak Ibu, nah di sini kan Arya dan Dehen itu mengambil madu di wilayah Malaysia yang bukan merupakan hak dari Arya dan Dehen. Nah, berarti kita harus bisa melaksanakan yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita mengambil hak negara Malaysia itu kan kita tidak adil dan juga tidak beradab. Nah, ini kan dalam posisi mengambil milik negara lain. Nah, kalau kita mengambil milik negara lain di sini adalah madunya, maka kita melanggar yang namanya eh, adil dan beradab tersebut ya. Nah, kalau kita ambil kan kita tidak beradab Bapak Ibu dan juga kita tidak berbuat adil. Nah, maka berdasarkan cerita di atas, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Dehen dan Arya itu yang mana? A. Membawa pulang madu tersebut karena hasil panen sendiri. Nah, ini kan mengambil hak atau milik dari negara Malaysia. Pasti salah. B. Mencari tahu khasiat madu tersebut bagi kesehatan tubuh. Ini juga salah Bapak Ibu ya. Kemudian yang C. Membawa madu ke pos penjaga perbatasan terdekat. Oke, jawaban C ini kita simpan dulu. Yang D. Berjanji tidak akan memanen madu lagi. Ini salah saja Bapak Ibu ya, karena ini tidak terlalu tepat, di mana kita mengambil milik orang lain atau negara lain ya. Cara yang lebih baik adalah kita kembalikan ke orang yang punya tersebut ya. Nah, misalkan analoginya begini Bapak Ibu. Misalkan saya nih ada korek api. Nah, korek api kan biasanya kita kalau merokok Bapak Ibu ya, ada korek api misalkan 3. Kadang-kadang kalau kita merokok itu Bapak Ibu kita lupa kalau yang kita ambil itu adalah korek apinya teman kita. Nah, maka kalau misalkan kita ambil korek apinya teman kita, nah maka itu kan kalau kita ambil kan kita tidak adil dan beradab. Kita tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau norma yang berlaku. Nah, berarti yang kita lakukan adalah mengembalikan koreknya Bapak Ibu. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu mengambil madu di hutan Malaysia, ya seharusnya eh, madu tersebut kita kembalikan ke pemilik aslinya atau ke negara Malaysianya. Nah, itu analoginya Bapak Ibu ya. Kemudian yang E mengembalikannya ke tempat semula. Nah, maka yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Apakah jawaban C atau E? Ingat pernyataan saya tadi Bapak Ibu, misalkan nih kita ambil punya orang lain, ya kita kembalikan ke yang memilikinya. Misalkan korek tadi kita ambil saat kita merokok bersama, misalkan saat nongkrong. Nah, kita ambil korek punya teman kita. Nah, ternyata ini kan bukan punya kita nih, maka kita kembalikan ke orang yang punya. Nah, kalau kita implementasikan atau kita ibaratkan di soal ini, maka yang paling tepat itu yang mana? Berdasarkan hasil dari analogi saya tadi. Nah, yang paling tepat adalah jawaban C, yaitu kita membawa madu ke pos penjaga perbatasan terdekat. Tentu yang dimaksud di sini adalah pos perbatasan Malaysia. Dan jadi kita kembalikan ke pemiliknya langsung, Bapak Ibu ya. Kita bukan kembalikan ke tempat semula. Nah, misalkan tadi korek, misalkan kita ambil di tempat meja nongkrong, masa kita kembalikan ke tempat nongkrongnya, di meja nongkrongnya? Itu kan tidak, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu ya, sorry. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila tersebut mengandung konsekuensi bahwa A. Semua kehidupan sosial masyarakat harus sesuai nilai-nilai Pancasila. B. Pemerintah dan rakyat harus mengaplikasikan sila-sila Pancasila sesuai dengan keinginan para perumus dasar negara. Yang C. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan dengan Pancasila. Yang D. Pancasila satu-satunya dasar negara yang mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Pancasilais. Yang E. Tidak ada lembaga negara yang diberi kewenangan mengubah sila-sila Pancasila. Nah,
Di sini di soalnya Bapak Ibu kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, diingat tadi Bapak Ibu pengertiannya ya. Pancasila sebagai dasar negara itu ketika kita menyelenggarakan negara maka harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke? Misalkan Bapak Ibu sebagai presiden membuat aturan, ya harus berdasarkan dengan Pancasila. Oke. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Kita lihat untuk jawaban yang A. Semua kehidupan sosial masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau jawaban A ini sosial masyarakat, bukan terkait dengan ketatanegaraan. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi. Oke, diingat-ingat dasar negara itu mengatur tentang ketatanegaraan. Yang B, pemerintah dan rakyat harus mengaplikasikan sila-sila Pancasila sesuai dengan keinginan para perumus dasar negara. Nah, jawaban B ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena kalau mengaplikasikan sila-sila Pancasila sesuai dengan keinginan para perumus dasar negara ini kurang tepat. Nah, kalau mengaplikasikan itu lebih tepatnya nanti kepada Pancasila sebagai eh, pandangan hidup bangsa ya. Nah, maka jawaban B ini kita eliminasi. Kemudian jawaban C, segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan dengan Pancasila. Nah, di sini ada kata kuncinya Bapak Ibu. Ketika kita akan mengatur ketatanegaraan Republik Indonesia, ya harus berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, maka jawaban C ini kita simpan dulu. Kemudian jawaban D, Pancasila satu-satunya dasar negara yang mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Pancasilais. Nah, kalau yang D ini kurang tepat Bapak Ibu ya karena tidak terkait dengan mengatur ketatanegaraan ataupun pemerintahan ya. Maka jawaban yang D kita eliminasi. Ini nanti lebih tepatnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kemudian yang E, tidak ada lembaga negara yang diberikan kewenangan mengubah sila-sila Pancasila. Nah, ini tidak terkait dengan ketatanegaraan ya. Diingat-ingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya adalah di mana Pancasila dijadikan sebagai yang mengatur terkait dengan ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, jadi jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila sebagai penerapan kebijakan pemerintah NKRI adalah titik. A. Menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya. B. Ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain. C. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. D. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan. E. Menetapkan hari-hari besar keagamaan. Nah, Bapak Ibu diingat-ingat kembali ya. Nilai praksis sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bunyi ketuhanan yang Maha Esa ketika kita menerapkan dalam kebijakan pemerintahan. Nah, kalau terkait dengan kebijakan pemerintahannya, terkait dengan aturan Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang A, menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya, ini tidak terkait dengan kebijakan pemerintahan. Itu terkait dengan pribadi setiap orang. Oke, maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain. Ini juga tidak terkait dengan kebijakan pemerintah. C. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, tidak terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini lebih ke nilai-nilai pribadi seseorang.
Yang D, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan. Ini tidak terkait dengan kebijakan pemerintah. Kita eliminasi. Yang E, menetapkan hari-hari besar keagamaan. Nah, kalau menetapkan hari-hari besar keagamaan, ini berarti terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Karena kalau menetapkan hari-hari besar keagamaan, itu yang membuat kebijakannya adalah pemerintah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari pulau lain. Yang E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu di dalam soalnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Diingat-ingat, ini terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah ya. Penyelenggaraan negara dan pemerintah. Oke, itu diingat-ingat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, diingat juga Bapak Ibu saya rekomendasikan buku soal full penalaran yang ada di link pembelian. Link pembeliannya ada di deskripsi Bapak Ibu ya, silahkan dicek deskripsinya. Di situ saya taruhkan link pembelian bukunya. Bukunya saya rekomendasikan karena bagus Bapak Ibu ya. Di rumah saya itu banyak buku soal CPNS, tetapi saya merekomendasikan Bapak Ibu buku yang itu ya. Oke, kita lanjut ke soalnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Diingat-ingat implementasi atau pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Oke, terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Bapak Ibu jangan terkecoh oleh kehidupan sehari-hari ya atau implementasi kehidupan sehari-hari. Yang A, perayaan Hari Besar Agama dihadiri presiden dan semua pejabat negara. Walaupun di sini ada presiden dan semua pejabat negara, ini tidak terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kita eliminasi. B, presiden menghadiri undangan pesta perkawinan. Undangan pesta perkawinan Bapak Ibu, apakah merupakan penyelenggaraan negara? Tentu bukan. Kita eliminasi. Yang C, warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Nah, undang-undang itu apakah terkait dengan penyelenggaraan negara atau pemerintah? Terkait ya Bapak Ibu, maka kita simpan dulu jawaban yang C. Yang D, mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari pulau lain. Yang D ini bukan termasuk ke dalam penyelenggaraan negara, tetapi ini lebih kepada nilai-nilai pribadi. Yang E, memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun di sini ada nilai-nilai Pancasila, tetapi memajukan kebudayaan daerah itu bukan merupakan terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Nah, contoh penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu misalkan membuat undang-undang, membuat peraturan, dan lain sebagainya. Nah, maka jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban yang C. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Untuk jawaban soal yang ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.